warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, kelas reguler B, angkatan 2018. Baik, di sini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul tentang identifikasi bakteri E. coli pada jajanan bakso tusuk di Sekolah Dasar Kecamatan Gunung Talang tahun 2018. Langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluan. Baik, makanan pangan jajanan anak sekolah atau PJAS di Indonesia diketahui mengalami penurunan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya angka kejadian keracunan di Sumatera Barat yang dilaporkan di Dinas Kesehatan. Nah, pada tahun 2017 sebanyak 6 kasus keracunan dengan jumlah korban sebanyak 404 orang. Salah satu penyebabnya adalah kontaminasi pada makanan jajanan. Bakteri yang paling banyak menyebabkan infeksi melalui makanan diantaranya adalah bakteri E. coli. Berdasarkan Undang-Undang Makanan Nomor 7 Tahun 1996, keamanan makanan adalah kondisi upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Mukhtar, tahun 2017. Analisis mikrobiologi penting dalam menentukan keamanan dan kualitas dari suatu makanan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya cemaran bakteri, jumlah bakteri, dan identifikasi bakteri E. coli pada jajanan bakso tusuk. Manfaat yang diperoleh setelah penelitian ini adalah kita dapat mengetahui jumlah bakteri E. coli yang terdapat pada jajanan bakso tusuk. Baik, kita masuk ke dalam metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang dimana menghitung jumlah koloni bakteri dengan menggunakan metode TPC atau Total Plate Count. Sampel yang diambil adalah bakso tusuk yang dijual di 5 sekolah dasar berada di Kecamatan Gunung Talang. Baik, sekarang kita masuk ke alat-alat dan bahannya. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi, cawan Petri, gelas ukur, gelas piala, jarum OC, batang pengaduk, vortex, oven, autoclave, inkubator, kapas, rak tabung, lampu spiritus, pipet mikro, dan Erlenmeyer. Sedangkan bahannya yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel bakso tusuk. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam cara pengambilan sampelnya. Sampel dibeli dari penjual bakso tusuk di SD yang terdapat di Kecamatan Gunung Talang. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Wadah tersebut diberi kode, lokasi sampling, dan tanggal pengambilan sampel. Baik, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Media yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri E. coli adalah media edon agar. Alasannya karena bakteri E. coli hidup dan tumbuh subur pada media ini daripada media lainnya. Suhu isolasi bakteri ini pun diatur yaitu 30 derajat Celcius. Karena pada suhu inilah bakteri tumbuh secara optimal. Kurniadi, 2014. Uji biokimia dilakukan untuk mengetahui sifat metabolisme dari koloni bakteri yang tumbuh pada media edon agar dengan cara melihat kemampuan bakteri dalam menfermentasikan karbohidrat, menghasilkan H2S, menghasilkan gas, memproduksi asam. Pengenceran dilakukan perhitungan rata-rata pada setiap sampel sehingga memperoleh hasil pertumbuhan bakteri pada tabel 1, seperti yang kita lihat di samping. Nah, berdasarkan tabel 1 tadi, didapatkan jumlah koloni pada setiap sampel bakso, dan untuk mengetahui jumlah bakteri pada setiap sampel, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus perhitungan koloni sehingga diperoleh hasil jumlah bakteri pada setiap sampel bakso yang dapat dilihat pada tabel 2. Seperti ini.
Nah, pada tabel 2 inilah dapat disimpulkan bahwa pada sampel 1 memiliki hasil rata-rata jumlah bakteri tertinggi dibandingkan dengan sampel lainnya, yaitu 1,5 kali 10 pangkat 5 CVU per gram. Dan hasil terendah terdapat pada sampel 5 sebesar 2,3 kali 10 pangkat 3 CVU per gram. Berdasarkan pedoman kriteria cemaran pada pangan siap saji dan pangan industri rumah tangga dari BPOM tahun 2013, basok tusuk dimasukkan ke dalam kategori makanan tepung dan olahannya yang memiliki ambang batas cemaran maksimum 1 kali 10 pangkat 5. Sehingga pada penelitian ini terdapat 1 dari 5 sampel dapat dinyatakan tidak layak konsumsi karena jumlah bakteri yang telah melebihi ambang batas berdasarkan hasil yang telah didapatkan setelah uji laboratorium kualitas mikrobiologis, khususnya bakteri E. coli, jajanan bakso tusuk yang dijual di 5 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Gunung Talang masih bisa untuk dikonsumsi, namun belum bisa dikatakan aman untuk dikonsumsi karena bisa saja terdapat bakteri patogen atau bahan tambahan lainnya yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari jurnal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq